Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Nurdin ya. Di Ketahui bahwa di video pertama saya sudah perkenalkan diri saya bahwa saya adalah mantan atau ex orang yang terkena COVID-19 dengan status OTG ya. Saya sudah sampaikan apa itu pengertian OTG baik dari segi definisi maupun dari fakta kenyataan. Kemudian saya juga sudah sebutkan, sudah uraikan siapa yang OTG itu siapa saja, kemudian ada di mana saja, kemudian apakah OTG itu berbahaya, kemudian bagaimana cara menghindari OTG ya. Terus langkah-langkah apa kita untuk menjaga kita tidak terkena OTG, sudah lakukan semuanya gitu ya. Dan pada kesempatan kali ini untuk video yang ketiga ini saya akan coba bagi pengalaman ketika saya melakukan isolasi mandiri di suatu tempat ketika saya dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab saya ya. Jadi baik, saya mulai bahwa ketika itu tanggal 11 Januari saya melakukan swab ya. Setelah tanggal 30 saya melakukan rapid test. 30 Desember melakukan rapid test dengan kondisi badan demam meriang. Saya lakukan rapid test, hasilnya non reaktif. Jadi, dan saat itu saya merasa bangga bahwa saya tidak apa-apa, hanya penyakit biasa. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2021 saya lakukan swab PCR ya, dan tanggal 13 Januari 2021 hasilnya keluar bahwa saya dinyatakan positif COVID. Berita ini saya terima langsung dari tim yang memeriksa saya bahwa Pak Nurdin dinyatakan positif COVID hasilnya. Dan alhamdulillah, saya saat itu menyebut alhamdulillah, ya Allah terima kasih bahwa saat ini kondisi saya dalam kondisi COVID-19 dengan status orang tanpa gejala. Terima kasih ya Allah, saya akan jalani program pemulihan daripada ini dengan cara isolasi ya. Jadi saya sampaikan kabar ini, saya sampaikan dengan gembira, saya sampaikan kepada keluarga di rumah, anak dan istri di rumah. Kebetulan saya tinggal dengan dua orang anak dan istri di rumah, jadi berempat. Dan kebetulan di rumah itu istri dan anak-anak juga ex juga pasien COVID-19 dengan status OTG, dan mereka sudah nyatakan negatif, sudah sembuh, dan mereka OTG itu di bulan Juli dan Oktober 2020. Jadi mereka sudah lebih kena dulu. Artinya saya sudah mengedukasi keluarga di rumah bahwa ketika nanti kemungkinan nggak tahu kapan bisa aja saya yang kena. Jadi teman harus istri dan anak-anak sudah siap menerima kabar ini. Dan saya sampaikan ke istri dan anak-anak bahwa hasil swab saya adalah positif. Jadi saya harus melakukan isolasi mandiri di suatu tempat. Kebetulan di tempat saya bekerja, yaitu di kementerian yang tempat saya bekerja, sudah ada himbauan apabila ada pegawai yang terkena COVID-19 harus dilakukan isolasi mandiri di suatu tempat yang sudah ditentukan. Dan waktu itu saya isolasi mandiri di suatu tempat di X Hotel yang berada di Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat ya. Jadi saya siapkan diri saya bawa pakaian secukupnya, obat-obatan. Saya isolasi mandiri hari Rabu tanggal 13 Januari 2021. Saya masuk sana, saya lakukan semua kegiatan program itu saya lakukan dengan sebaik-baiknya. Apa yang saya lakukan di sana ya, jadi di sana saya melakukan program olahraga rutin setiap pagi, setiap pukul 8 saya lakukan rutin. Jadi kemudian awal masuk adalah saya masuk sore, berarti pagi saya ketemu dokter, saya sampaikan hasil swab saya dan kondisi saya sehat walafiat, tidak ada keluhan apapun. Dan kadar oksigen saya diperiksa sama dokter, alhamdulillah 99. Kemudian denyut nadi atau detak jantung itu sudah 98, dan suhu badan juga normal 36. Jadi dari awal masuk sudah tidak ada masalah. Kemudian dokter memberi obat
obat yang biasa, yaitu cuma ditambah satu obat antivirus yang memang antivirus harus diminum. Jadi programnya adalah dimulai pagi hari, sarapan dimulai dari bangun pagi jam 4 pagi, mandi, kemudian sholat subuh, kemudian karena saya orang Islam, saya sedikit membaca Quran untuk mengisi waktu. Kemudian jam 7 sarapan datang, kemudian setelah itu saya olahraga pagi yang diberikan kesempatan oleh pihak hotel untuk olahraga jam 8 sampai jam 10 pagi. Setelah itu saya mandi, baru ketemu dokter, karena dokternya setiap hari ada di standby di situ, dan dokter biasanya punya jadwal siapa-siapa yang harus menghadap dokter. Jadi tidak setiap hari menghadap dokter. Kalau kita dipanggil sama resepsionis untuk menghadap dokter, berarti dokter itu punya jadwal dengan kita. Jadi setelah itu baru saya kembali naik ke atas, saya menunggu sampai waktu zuhur. Setelah zuhur saya makan siang, salat zuhur, kemudian saya tidur sampai dengan menjelang asar, kemudian saya sholat asar, kemudian makan sore itu datangnya jam 6. Jadi sebelum minum mandi, pokoknya harus dibuat seini mungkin jadwalnya ya, dan usahakan tidur itu harus cukup, jangan tidak tidur. Jadi setelah zuhur saya ada kesempatan kurang lebih 2 jam untuk tidur. Kemudian untuk tidur malamnya saya selesai sholat isya dan membaca Quran, kurang lebih pukul 9 saya harus tidur lagi, karena jam 4 pagi saya harus bangun lagi. Jadi itu siapa rutin saya lakukan ya. Dan olahraganya yang penting tidak ketinggalan. Obat pun harus teratur, jadi obatnya harus. Dan setiap 2 hari sekali dokter akan memeriksa kita, ditanya kondisi kita seperti apa, dicek lagi kadar oksigennya. Dan alhamdulillah selama saya di tempat isolasi kadar oksigen saya di atas 95, antara 99 98 itu ya. Jadi bagus terus kata dokter, tetap dipertahankan ya. Alhamdulillah setelah 12 hari saya melakukan isolasi, saya dilakukan swab, kemudian hasilnya dinyatakan negatif COVID-19. Artinya saya sudah terbebas dari virus COVID-19 dan boleh diperbolehkan pulang. Jadi kiat-kiatnya mungkin imun orang beda-beda ya. Jadi kebetulan saya lebih cepat, saya cuma 12 hari bisa langsung negatif. Lain halnya dengan teman-teman, karena di sana itu banyak sekali, bukan saya sendiri. Hotel itu ada 7 lantai. 7 lantai itu penuh, jadi kamar terisi penuh oleh pasien-pasien COVID OTG semua. Dan ada yang sudah sebulan, bahkan ada yang 20 hari. Kita saling curhat, saling cerita ketika kita olahraga pagi, kita cerita bagi pengalaman, tapi tetap jaga jarak dan menggunakan masker. Kita saling sharing dari mana dan sudah berapa lama, jadi mereka saling tahu. Jadi saya tahu bahwa ada yang masih 20 hari, ada yang udah sebulan, 2 belum. Dan alhamdulillah saya 12 hari sudah dinyatakan negatif ya. Jadi sekali lagi saya mengikuti program-program ya, dengan minum vitamin C, vitamin D, vitamin E ya, ditambah juga ramuan-ramuan jahe saya minum selama saya isolasi. Dan satu hal lagi adalah saya menerima semua ini dengan happy, dengan gembira ya. Jadi sekali lagi ketika kita dinyatakan positif COVID, kita harus melakukan suasananya dengan gembira, dengan happy, tidak usah dipikirkan. Bahkan saya sampai memblokir telepon istri saya dan anak-anak ketika saya berada di isolasi, karena saya tidak ingin diganggu oleh siapapun. Saya ingin fokus dari penyembuhan ya. Jadi sampai akhirnya saya sembuh dan dinyatakan pulang. Jadi sekali lagi kita harus punya kiat, punya motivasi bahwa saya masih bisa sembuh ya. Dan satu hal lagi adalah di samping kita melaksanakan program 3M 3C selama di isolasi, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan tidak lupa selalu berdoa di setiap habis sholat. Saya berdoa, ya Allah ya Tuhanku, bahwa saat ini Kau berikan ujian berupa penyakit COVID-19, dan hamba tahu bahwa ini penyakit datangnya dari Engkau. Oleh karena itu mohon diangkat lagi penyakit ini, hanya Engkau yang Maha Kuasa. Jadi selalu kita berdoa. 3M 3C aja tidak cukup, tapi kita tetap berdoa ya, tetap berdoa dan berusaha ya.
berusaha dengan disiplin yang tadi itu 3C itu, terutama itu cukup tidur itu sangat sangat emang sangat ampuh. C yang pertama itu cukup istirahat itu harus dilakukan ya, karena ada teman saya setiap kali olahraga pagi dia bilang, Pak, tensi saya tinggi terus Pak, emang tidurnya gimana? Saya kadang-kadang nggak bisa tidur Pak sampai pagi. Kenapa nggak bisa tidur? Nggak ngerti saya. Udah kalau begitu matikan aja TV, handphone matikan, usahakan tidur karena bapak. Jadi memang ternyata dia tuh terlalu dipikirkan. Jadi begitu menerima dirinya COVID, udah traumanya luar biasa. Jadi pikiran-pikirannya tuh kacau dia. Ada di otaknya itu udah banyak pikiran. Saya katakan, Pak, kita di sini fokus untuk penyembuhan, untuk pemulihan. Bapak nggak usah pikir yang lain, kita bawa happy Pak, kita bawa senang aja di sini. Insya Allah Pak, dan selalu berdoa. Jadi itu yang saya lakukan kiat-kiatnya ya. Jadi sekali lagi tipnya adalah anti bahwa COVID-19 adalah pertarungan antara antibodi dan virus. Oleh karena itu terkadang orang-orang itu nggak sadar pentingnya antibodi dalam tubuh ya. Jadi antibodi itu harus ada di dalam tubuh, stoknya harus selalu ada dalam tubuh, karena antibodi itu di dalam tubuh ibaratnya seperti di pabrik, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ini tergantung kitanya. Kalau kitanya pola hidupnya bagus, mungkin stoknya ada terus ya. Orang lebih cenderung lebih heboh kalau seandainya masker sama hand sanitizer nggak ada di toko obat ya. Tapi kalau antibodi di dalam tubuh hilang tuh orang nggak peduli. Padahal itu yang penting ya. Jadi jangan kalau masker sama hand sanitizer nggak ada orang panik. Tapi antibodinya hilang aja nggak panik. Justru antibodi yang harus kita jaga ya. Karena virus itu tidak bisa dihindari. Virus itu tidak memilih, oh dia pejabat, oh dia orang biasa, oh dia orang kaya, dia orang miskin. Oh dia nggak milih-milih, virus itu semua kena ya. Presiden juga kena, kita orang biasa kena, orang miskin, orang kaya, orang ada, semuanya kena. Karena tergantung antibodinya. Jadi virus itu tidak mungkin dihindari ya. Dan virus itu hanya bisa dikalahkan oleh antibodi ya. Sekali lagi, virus hanya bisa dikalahkan oleh antibodi. Antibodi yang ada dalam tubuh itu seperti pabrik ya. Stoknya kadang ada, kadang enggak ya. Nah, supaya produksi antibodi banyak di dalam tubuh kita harus rajin mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C itu banyak, bisa enervon C, bisa nerenopid, bisa vitamin ya. Malah paling tidak ada 1.500 sehari ya. Kemudian juga ada Zegafit. Ya, saya bukannya promosi nih. Jadi emang kebetulan itu yang saya konsumsi. Jadi mohon maaf, ini bukan promosi. Karena kita harus perlu vitamin C. Itu yang bisa dibeli di toko obat atau di apotek itu dalam bentuk suplemen. Juga vitamin E. Jadi vitamin itu harus selalu kita konsumsi untuk mempertebal, untuk memperkuat antibodi dalam tubuh kita ya. Ditambah juga berjemur sinar matahari pagi ya, di pagi hari. Karena vitamin D itu di samping suplemen bisa kita dapat dari berjemur pagi hari di sinar matahari pagi. Itu malam paling bagus vitamin D-nya. Jadi vitamin C, vitamin D dan vitamin E ya. Kalau vitamin C dan vitamin E itu adalah untuk daya tahan tubuh ya. Sementara untuk vitamin D adalah memang ini untuk melawan virusnya. Jadi vitamin D itu harus tetap ada ya. Jadi makanya kalau kita berjemur badan pagi hari itu bagus ya untuk vitamin D-nya ya. Jadi virus itu nggak mungkin dihindari ya. Jadi pasti selalu ada. Kenapa virus dibilang ada? Contoh kalau kita seandainya kita bersin, itu sebetulnya di dalam tubuh kita tuh sudah ada virusnya. Cuma bersin itu menandakan bahwa tubuh kita menolak virus itu masuk ya. Itu kita ditandai dengan bersin. Tapi ketika bersin juga udah tembus ke tenggorokan, kita selalu akan batuk. Batuk itu menandakan bahwa tubuh kita menolak adanya virus ya. Itu jadi hidung, tenggorokan karena memang saluran pernapasan. Nah, kalau tembus juga dari tenggorokan baru turun ke paru-paru. Biasanya kalau sudah ke paru-paru, ke organ dalam tubuh itu kita merasa demam tuh ya. Nah, kalau sudah turun ke dalam paru-paru kita, sudah tembus, barulah antibodi keluar dari pabriknya untuk melawan
virus itu. Jadi perang antara antibodi dan virus ya. Kalau sudah tembus ke dalam badan ya. Ya, itu jadi jangan takut ya. Jadi kalau makanya kalau kita antibodi kuat, insya Allah nanti udah dilawan ya. Terus kalau di luar, di bagian luar di tangan itu, kalau virus itu kalau kita nggak ada hand sanitizer bisa dilawan dengan sering cuci tangan pakai sabun, baik itu sabun untuk cuci piring maupun sabun cair, karena itu virus dalam 3-5 menit kalau kita cuci tangan akan mati sendirinya ya. Terus yang berikutnya adalah masa selama 14 hari inkubasi virus itu ya. Pada itu virus itu antibodi kita akan merekam virus yang ada di dalam sel di otak ya. Jadi buat teman-teman yang sudah terkena COVID ya, jadi biasanya kalau sudah kena COVID terus kena lagi, biasanya sel memori ini akan aktif dalam 24 jam dan untuk melawan virus. Jadi tidak usah khawatir ya. Jadi nggak mungkin gitu, karena dia teman-teman yang sudah kena biasanya udah punya antibodi yang kuat ya. Terus kalau vitamin C itu kan mahal Pak Nurdin, mahal harganya juga, gimana saya mau bisa beli ya. Iya, kita nggak harus beli yang di apotek atau di toko obat ya. Vitamin C itu kan bisa didapat dari yang alami, dari sayur-sayuran, dari buah-buahan, dari kacang-kacangan. Jadi tidak harus yang sudah dikemas di pabrik atau dari pabrik dalam bentuk kapsul atau apa. Itu memang mahal harganya ya. Makanya sehat itu harganya mahal, karena kalau udah sakit ya itu memang mahal-mahal semua. Nah, jadi kalau kita tidak bisa beli di toko obat atau di apotek suplemen itu, kita bisa dapat yang murah-murah, yaitu dengan jeruk nipis atau jeruk manis atau tomat, jambu biji, kacang tanah, kacang hijau, bayam ya. Itu semua makanan-makanan, sayur-sayuran yang dapat memperkuat imun tubuh, karena setara dengan vitamin C dan vitamin E ya. Jadi kita nggak usah khawatir kalau kita nggak sanggup beli itu, bisa kita dapat dari yang sayur-sayuran ya. Mungkin ini aja di video saya yang ketiga. Jadi video pertama, video kedua dan ketiga saya sudah jelaskan secara gamblang apa itu OTG, kemudian siapa aja OTG, di mana aja ada OTG, terus sikap kita terhadap OTG gimana. Kemudian ketika kita dinyatakan positif COVID, apa seharusnya kita lakukan ya, untuk dalam proses penyembuhan atau pemulihan dari COVID-19 ya. Jadi terus semangat ya, berusaha melawan virus COVID-19. Jangan lupa selalu berdoa kepada Allah SWT agar diberi kesehatan, kekuatan dan keselamatan baik kita sendiri maupun keluarga di rumah ya. Sekali lagi ya, semoga bermanfaat video yang saya sampaikan ya. Sekali lagi saya hanya membagi pengalaman sharing dari orang yang pernah terinfeksi virus COVID-19 dengan status OTG. Sekali lagi mohon maaf kurang lebihnya, kalau ada yang salah atau kurang berkenan mohon maaf, karena ini adalah hanya membagi pengalaman ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini manfaat, dan saya tutup, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.